memberikan motivasi umum kepada teman-teman sekalian dengan judul materi menjadi pemuda-pemudi tangguh di negeri para ulama. Kepadanya kami bertanya Muhammad. Waktunya 20 menit ya. Makan. Jalan-jalan ke Mesir. Ketemu orang Mesir namanya Ubay. Hai. Again. Udah siap. Jangan jadi pemuda yang naik gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Teman-teman sekalian, mungkin untuk teman-teman PK sudah bosan dengan caro tuku, tapi tidak apa-apa, ada teman-teman Tongko Bulu, ada teman-teman NU yang dua motonya. Kok ada orang moto ya? Di Mesir ada namanya roti bolto. Itu makanan enak itu bukan sagu. Bolto lagi khubz. Roti. Misalnya, tema saya adalah menjadi pemuda tangguh di negeri para ulama. Menjadi pemuda tangguh. Apa sih tangguh itu? Adalah ketika Anda gagal, Anda tidak berhenti untuk melangkah. Karena kegagalan sesungguhnya adalah bagi mereka yang berhenti untuk melangkah. Ketika pertama kali saya diberikan tema ini, teman-teman, menjadi pemuda tangguh, saya rasa di antara semua ini saya nyurang. Serius gak? Beasiswa Rosin teman saya 2 kali. Tapi ternyata teman-teman, setiap ada cobaan yang Allah berikan, sering ada punchline di belakang atau kejutan yang dimana kita bilang, wih, keren kok. Dan ini begini teman-teman, ini akan menjadi cerita panjang 20 menit ke depannya. Nah, itu namanya hook. Di Instagram itu namanya hook. Teman-teman sekalian, Anda harus punya cita-cita. Saya mau jadi apa di Mesir? Mau jadi Fir'aun, mau jadi Nabi Musa. Tidak ada setengah-setengah. La yujad manzilatun bainal manzilatain. Nah, Anda Fir'aun, Anda Nabi Musa, gerak terserah. Di sana tidak ada pimpinan pondok, tidak ada pembina, kadri misalkan, tidak ada. Tidak ada pembina di sana. Jadi Anda bebas, tidak ada pembina pondok di sana, tidak ada. Anda mau tidur terus, ya siapa? Atau Anda mau main game terus, ayo. Terserah, Anda mau jadi apa terserah. Tapi tugas Anda ketika Anda punya tangisan di pipi Anda ketika berada di bandara berpisah dengan orang tua Anda harus simpan di akal Anda, di otak Anda, di pundak Anda bahwa Anda sedang berjudi dengan umur orang tua Anda. Ketika Anda melangkahkan kaki keluar, kaki kanan Anda melangkah dari pintu rumah Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan, lihat ujung Nabi orang tua ya, lihat ujung rumahmu. Kau mengatakan, ya Allah, izinkan saya kembali lagi melihat isi punya rumah. Kemudian ketika Anda berturunkan besok bersama orang tua Anda, tangisan-tangisan yang keluar dari mata Anda, ingat besok ini, Anda pergi untuk kembali. Ketika Anda berani pergi dan punya cita-cita untuk tidak kembali, sangat disayangkan. Mengapa demikian? Anda punya tanggung jawab moral terhadap tangisan di pipi ibu Anda. Anda punya tanggung jawab moral terhadap keringat yang keluar di kening bapak Anda. Dia itu punya mimpi untuk melihat Anda S1 aja dulu. Jadi ketika Anda tiba di Mesir, mau dulu ke Anda. Jangan mau dulu jadi penyaham. Jangan mau dulu. Saya agak relate penyaham di zaman lah. Ada ISC. Saya tidak usah kasih kepanjangan. Anda tidak usah jadi seorang penyaham. Anda tidak usah menjadi seorang Roberto Carlos, Ronaldo, Messi, atau seorang gamers yang hebat. Di kepala bapak Anda adalah Anda LC. Contohnya teman-teman, kan mata saya cara satisfaksi ya. Tapi sebelum saya mendapati semua kehidupan saya, tahun 2022 ada seorang dari Sidra namanya Mu'arif, dari Sengkang namanya Mu'arif, telepon saya, Icuk mau umroh. Aku bilang iya dong. Dia bilang gratis. Gue bilang oh dalil. Tahu dalil apa itu dalil? Dalil adalah rezeki. Orang diberi rezeki disebut dalil. Bukan Jawa itu pada dalil. Nah, jadi ketika itu saya mau berangkat umroh, aku telepon bapakku, oh bapak, mau pergi umroh. Dan bilang bapakku, doakan anak sehat. Insya Allah apa lagi doakan mamamu sehat.
Jadi sebelum saya berangkat umroh, saya sudah juara 1 lomba ceramah tingkat Indonesia dan Asia. Masih saya sudah juara 3 tingkat Asia. Saya sudah dirikan komunitas stand up Indo Cairo. Saya sudah bekerja di KBRI. Dengan semua pencapaian itu, Bapak saya cuma titip 3 doa. Doakan saya sehat, doakan mamamu sehat, dan berdoa kau di depan Ka'bah, semoga kau pintar. Berarti 5 tahun saya di Mesir, di mata bapak saya adalah mentonan. Makanya bapak saya berkesan berdoa, kau semua pintar, kau tahu semoga cepat kau selesai. Jadi apapun pencapaianmu di Mesir, mau kau jadi seorang gamers, miliarder, orang KBRI, gamers, tukang tidur sampai bolong kau punya kepala itu. Tidak, karena yang pas, tidak berguna di hadapan orang tuamu. Kau harus LC, kelas. Selesai kau LC, terserah. Mau kau jadi S2 kayak Kandaira, mau kau jadi seorang pemilik travel, terserah. Mau kau menjadi seorang beren-beren terbang Ultraman Biru, terserah. LC aja dulu guys. Jadi ketika kau tiba di Mesir, ada namanya 2 tahun emas. Dan ini pesan daripada Gurunda Maulana Ustazuna Bakhtiar Nalir. Anda punya umur 2 tahun emas di Mesir. Tahun pertama, tahun kedua. Dan 2 tahun inilah yang menjadi sebab Anda itu siapa. Kalau 2 tahun Anda gunakan jami wal jami'ah, kuliah wa talaqi, maka Anda akan menjadi tahun 3, 4, dan seterusnya menjadi seorang jami'ah. Kalau Anda punya kebiasaan 2 tahun emas, Anda gunakan sebagai tukang main bola, kalau Anda menjadi seorang pemain bola tahun 3, tahun 4. Anda menjadi seorang organisator di tahun pertama, tahun kedua, kalau Anda akan menjadi seorang organisator. Pilih kegiatan apa yang Anda pilih di tahun pertama dan yang kedua, karena itulah jadi diri Anda. Saya teman-teman, ketika saya tiba di Mesir, di kepala gitu yang penting kuliah di Mesir. Tidak punya cita-cita, dan itu bentuk penyesalanku. Tidak ada cita-cita selesaikan hafalan Quran, tidak ada cita-cita untuk mendapatkan sanad, tidak ada cita-cita untuk menyelesaikan kitab, Alkitab, dan lain sebagainya. Tidak ada cita-cita untuk dapat nanti jadi jidan. Apa itu jadi jidan? Apa itu mumtaz? Apa itu semua? Apa yang terjadi? Karena tidak adanya arah, maka kita dibawa ombak kiri kanan saja. Alhamdulillah saya dapat makbul. Madda pertama, 5 madda termin awal saya semuanya mata pancing. Lam, makbul. Temanku dengan berani berbicara di dekatku waktu itu acara FOKAT, Forum Kaderisasi Anggota KKI Sulawesi. 2018 angkatanku yang 17 menjadi panitia. Turun natijah, saya kuliah nilaiku, makbul 5 madda, sujud syukur kak. Temanku di dekatku, jai jidana 4, makbulna 1, mengeluh. Nah bilang, rendah na nilaiku. Kuliah dinilaiku, apa ini? Apa pada ini? Mata pancing dia 4 jai jidana 1, makbul saya 5 ini. Jadi apa nih di matanya dia? Tidak bernilai. Allah, ketika Anda tidak pilih gitu juga, maka Anda akan turun mengambil. Prinsip itu penting. Ketika Anda punya cita-cita menjadi seorang penghafal Quran 2 tahun di Kairo, antara Al-Quran dan ilmu tidak bisa menikah. Ini kata para ulama. Anda tidak bisa menggabungkan. Anda fokus Al-Quran toh. Anda ingin fokus ilmu toh. Yani Anda tidak bisa mengawinkan. Kenapa? Ilmu itu pencemburu, Quran itu pencemburu. Anda harus opportunity cost, meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Anda sekarang di sini karena Anda meninggalkan orang tua Anda. Kalau Nopal misalkan ada sekarang di Kampungan, maka dia tidak ada di sini. Jadi opportunity cost. Anda harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar harus ada harga yang mahal untuk mendapatkannya. Nah, untuk mendapatkan hafalan Quran, ilmu yang bermanfaat, ada obrolan tongkrongan di temanmu, tinggalkan. Ada ngobrol sama bocil-bocil FYP, Roblox di sana, kau tinggalkan. Di sana kalau kau bisa punya prinsip, kau tidak akan jangan bilang hiduplah seperti ikan. Hidup seperti ikan, ngalir saja. Iya, kalau ngalir ketemu ikan, mau butuh kau dengan hidup itu punya prinsip. Apa prinsipmu? Kenapa saya tanya apa prinsipmu? Harus ada pegangan. Saya ada beberapa motoku, bukan cuma 2. Yang pertama, saya punya pegangan. Kata Imam Syafi'i, al-istighna' 'anil syai' la lihi. Saya punya pegangan itu. Berusaha untuk tidak membutuhkan sesuatu. Berusaha tidak membutuhkan sesuatu. Temanku punya iPhone, saya punya Vivo.
Temanku makan kriang, saya lagi temanku makan kriang. Jadi kenikmatan itu adalah bukan ketika Anda mampu memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki, tetapi kenikmatan itu ketika Anda mampu mensyukuri sesuatu apa yang Anda telah miliki. Gitu. Al-istighna'an syai' lagi. Berusaha untuk tidak membutuhkan sesuatu. Syukuri apa yang ada dan jaga pelihara. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Anda punya akal, Anda punya mata, Anda punya nafas, Anda punya hidung, Anda punya tangan, Anda punya akal. Itu modal Anda. Jangan lihat, wih ada iPhone 17 nah, ada Memunah, ada la. Menangis mamaku, apa yang harus kau selesaikan? LC, halas, inta. 2 tahun emas, isi untuk ilmu. Saya punya program, ini yang kedua. Tadi al-istighna'an syai' lagi. Ini program ketika saya segamar dengan beliau. 2000 Covid, 2021. Pasti anak-anak yang sering sama-sama tahu itu. OOP, otak, otot, dompet. Otak itu terlaki kuliah, otot itu push up, pet itu dompet. Kenapa? Mama pun kirimnya uang 300.000, pengeluaran tak 800.000, kurang 500. Dompet jual terang bulan. Allah, sudah bikin terang bulan bikin. Terang bulan terenak. Kalau dia bilang KKS itu terhebat dunia akhirat, saya terang bulan terenak dunia akhirat. Ini makanya terang bulan di Gudang Rasa di Makassar. Aku kasih coba terang bulanku. Menu kira puji. Ternyata tidak baik berharap sama manusia. OOP, otak atau dompet, otak untuk kuliah talaki, otot untuk olahraga, karena Anda tidak butuh sispek, Anda butuh sehat. Kalau Anda tidak menggerakkan Anda punya badan, Anda tidak akan kuat untuk duduk menghafal semalaman. Kalau Anda punya sakit, kanggul keni, malas minum, jarang, kencing, kemudian lama duduk, maka Anda tidak akan sehat. Maka otot dalam arti ini adalah jaga kesehatan dulu. Di Mesir itu tidak ada penyakit baru datang, tapi 2, 3, 4, 5 tahun banyak penyakit lu. Ada yang pada tulang, ada yang wallah, ada pada tulang, ada bisul di halaman. Serius. Ada belum datang ke Mesir goyang dulu tuh. Kata ya orang. Ketika Anda tidak mampu menjaga diri Anda dalam hal ini kesehatan, Anda selesai. Yang suka mandi malam, sering mandi malam di sini masalah, kena flu tulang. Yang sering tidur, jarang mandi, kena kosak kuluk. Yang sering duduk lama, itu kami punya kebiasaan. Dan ini hampir semua kalau dipersenkan jumlah sakit masisir adalah kandung kemih, batu ginjal. Apa? Duduk lama, baca Quran 5, 6, 7 jam, tidak ada masuk air minum. Sudah duduk lama, tidak ada masuk air minum, tahan buang air kecil. Ini kau pelihara dirimu. Itu kau punya diri adalah titipan. Besok-besok Tuhan tanya, mana ginjal yang kutitip? Mana telinga yang kutitip? Mana itu rambut yang di belakangnya? Sering pakai tidur, bolong ini, sok bolong di bantai. Ada orang begitu, hobinya tidur. Bukan. Kalau saya di Mesir, dia sudah selesai. Pernah datang ke mampir ke yang suruh bicara. Iya, dia punya jokes yang begini. Kenapa pohon depan rumah itu ditebang? Karena tidak bisa dicabut. Cocok dipilih aja bukan tidur, ternyata menyetilkan. Komen. Pet itu dompet. Kenapa saya kerja? Kenapa saya jual terang bulan 2018, 19, 20? Itu ketika temanku pergi minum es durian, Ustaz Hilman, Ustaz Akbar, sama Ustaz Asking, pegang uang banyak. Mau kemana bro? Dia bilang, mau gak minum es durian? Dalam hati gue getaran, bilang, liuk, enak. Saya jam, dia nak ketawa ya. Tentang keadaan saya. Lihatlah dan ketika saya mengayuh sepeda saya mengantar terak ulang dengan keringatku berpercik-percik. Ada di situ manis yang kubawa untuk kuserahkan kepada pelangganku dengan penuh senyuman. Apa nak bilang pelangganku itu? Jamak menunggu. Terlalu lama kak. Saya kerja begitu. Kenapa? Kurang kasih mamatku. Tidak mungkin minta kak. Mak, kurang itu dikasih kak. Di mana mau lagi minta? Nah dia sendiri kemampuan hanya itu bisa kirimkan nggak? Makanya saya kerja. Sampai nanti tahun 2019 saya bilang, Mak, berarti kirim kan. Makanya kalau menelpon itu aku dulu awal-awal
17 lah. Icu nak, sudah mau makan? Aku bilang, iya ma, alhamdulillah sudah nih. Nah bilang mamaku, mama belum pukul. Jadi mesin waktu itu dulu 2 periode. Jokowi sama SBY, ya gitulah. Susah nggak apa-apa dulu. Tapi kan saya tidak kaya. Saya bersyukur. Ya, kawan mampu. Nah, sedikit main waktu itu. Ayo. Buat yang dikirimkan uang 1 juta per bulan, jangan kau kerja. Saya 300.000. Di zaman 300.000 Indonesia adalah 300 pom besi. Sekarang di zaman Anda 1 jutanya Indonesia adalah 3 jutanya Mesir. Ketika Anda bayar rumah 500.000 atau 1.500 pon, maka masih ada sisanya 500.000 atau 1.500 pon. Gunakan itu 3. Nah, bayar rumah, simpan, kemudian yang terakhir adalah investasi kitab. Tidak ada kaidah orang miskin kalau sering beli kitab. Ini sering diulangi. Ustaz Bakhtiar sampaikan. Mulai hari Jumat dikasih uang 3 pon Anda belikan kitab. Tahun 60-an. Jadi dikasih uang 5 pon supaya 2 pon makan, 3 pon beli kitab. Apa yang terjadi? 5 pon Anda pakai beli kitab. Berapa buku nasyari sekarang? 4-5 tingkat ke atas. Bukan karena tingkat ke atas. Penuh. Rumahnya penuh dengan kitab. Tidak ada kaidah orang miskin sering beli buku. Tidak ada kaidah orang miskin karena sering beli buku. Maka niatkan setiap bulan beli buku. Biar buku-buku tak 20.000. Bukan beli kok. Anda syariat beli buku yang berhubungan syariah. Anda usuluddin beli yang berhubungan syariah. Tidak ada buku sambilan tidak dibaca belakangan itu. Yang penting dibeli dulu. Kayak itu buku Anda terus dan tidak ada basina kalau Anda simpan. Jadi investasi akalmu nanti. Otak, otot, dompet. Selanjutnya, Anda ini setelah mempelajari diri 2 kali rosik karena sering pergi tour guide dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada mantan dong. Jadi pergi ke sama orang Kristen keliling-keliling piramid, beli 5 buku yang namanya ada jurnal. Untuk baca 1 malam. Oh, ini piramid dibangun tahun sekian. Ini namanya berapa sekian. Ya jumlah batunya. Masuk besok pagi di depan piramid. Pak, ini piramid yang usah foto saja. Aku beli buku mahal lah 300.000 itu. Iya deh. Ketika Anda punya satu, Anda semua ini punya otak, punya nasi sama dimakan. Apa yang membedakan? Saya berbicara ini, saya yakin kalau bertanya itu tidak semua paham. Apa yang membedakan? Satu, attention, fokus Anda. Ketika Anda mampu fokus terhadap apa yang ada di hadapan Anda tidak akan terganggu dengan godaan A, godaan B. Attention, fokus Anda. Kalau Anda sudah bisa memfokuskan akal Anda terhadap sesuatu yang ingin Anda capai, maka Anda tidak akan terganggu dengan sesuatu yang lain itu. Maka cita-cita, attention. Yang nomor 3 adalah sahabat. Siapa sahabat ini? Kata pengusaha Thailand, aku bisa menunjukkan siapa dirimu di 5 tahun ke depan dengan cara tunjukkan aku siapa temanmu. Saya punya teman, ada Ustaz Mugdi dengan usuluddinnya, ada temanku dengan syariahnya. Saya berteman dengan orang-orang yang punya visi misi dengan saya. Apa visi misi? Ayo selesai. Jangan berteman dengan saya harus KLC. Temanmu adalah pemain game. Tidak ada yang salah dengan pemain gamenya. Tidak ada yang salah dengan pemain bolanya. Tidak ada yang salah dengan organisatornya. Tetapi main game, bola, organisator bisa mengganggu proses menuntut ilmumu. 2 tahun emas itu kau punya seperti bayi yang baru bisa berjalan. Gunakan itu sebaik mungkin. Karena kamu menggunakan dengan tidak sebaik mungkin, tahun 3, 4, 5 sekarang kau akan terganggu. Makanya attention dan punya teman. Minimal punya satu teman. Untuk apa? 3M. Muzakarah, murojaah, muhafazah. Itu Al-Azhar, kami punya kebiasaan yakni muzakarah sebelum ujian. Itu Azhar tidak ada absen. Kenapa bisa? Santrinya 2.000, kursinya 200. Jadi kami syariah bagi-bagi ki. Kau sulpik nah, kau akidah, kau an. Jadi sip-sipan ki. Hari Senin siapa masuk, hari Selasa jam berapa. Nanti masuk hari Sabtu nongkrong di kaya. Duduk semua. Apa yang bilang betul? Apa yang betul? Ada usul kok. Salah kursi ya. Tidak apa-apa. Penting nongkrong. Kemudian kita muzakarah. Itu 3M. Kalau mungkin sebelum ujian besok datang kok muzakarah, murojaah, muhafazah. Kalau Anda sering mengulang-ulang, kemudian Anda nanti sampai keadaan menghafal. Jadi kaidah ini Nabi bilang nate. Kalau Anda tidak hafal maka Anda pahami. Kalau Anda pahami pasti Anda hafal. Itu saja kaidahnya. Saya tidak mau terlalu panjang.
Al-Istighna, fokus. Oke, paling terakhir sekali. Sebelum terakhir, Anda mungkin lupa. Anda tinggal di Darosa, tinggal di Asyir, di Sabi, dan lain sebagainya. Anda harus mengetahui kode-kode. Kalau begini Asyir, kalau ini Sabi, kalau ini stop, diam. Dulu 2013, 2017 ada temanku sama Amu Yasto, mau naik ini mobil masih jalan, jadi dikasih tak kayak gini. Sama yang pegang karcis. Temanku memang pintar dan bijaksana. Nah, kasih tak kayak gini dia. Kenapa begitu? Apa tunggu lang? Sabi, Asyir. Ini apa nih? Kurang misterio. Apa? Si Francis. Darosa saya pernah bikin 2017. Darosa. Ada. Saya bikin. Darosa. Darosa. Begini mau. Nasingga. Saya ketawa gitu. Oke. Terakhir sekali. Karena ada tanya jawab. Apa itu gagal? Tadi di awal sudah disclaimer. Apa itu gagal? Sebagai orang yang pernah rosing 2 kali, saya bisa menjelaskan gagal pakai sudut pandang Icuk Rifai juara 1 aksi Indosiar 2023. Gagal adalah ketika Anda tidak berani mencoba hal baru dalam hidup Anda. Tidak berani kau melangkah, gagal mau. Gak pakai nanti siapa tahu begini, siapa tahu begitu, gagal mau. Sedangkan keberhasilan, walaupun nispun bas, yakni stay ngaji, ketika berani kau melangkah, sudah mau kau berani mencoba adalah nanti di ujungnya berhasil, maka kau berbahagia. Kalaupun tidak sampai dengan cita-cita, maka engkau bersyukur. Anda punya mimpi, libatkan Tuhan dalam mencapainya, maka pakai teknik tawakal. Tawakal. Al-tawakal, al-jawari ta'man wal qulubu tatawakal. Ini teknik imtihanat ini, Anda jangan tidak membaca mukoror tiba-tiba ya Allah diserahkan padamu. Saya mau bilang Allah bilang hati salah. Anda tidak bisa begitu. Tawakal itu adalah al-jawari ta'man. Ini bergerak dulu ini semua. Dikeluarkan semua potensi. Baca Hilman, Ustadz Hilman yang barusan menikah, pacaran sama lettingku 10 tahun barusan menikah. Dia punya tagline apa? Kalau muntah mau belajar, najah mau. Ayo, kalau kau muntah, belajar kok. Najah tuh. Kenapa? Karena dikeluarkan semua kawan-kawanmu. Al-jawari ta'man lazim. Yani kaidana kaidana tawakal adalah tubuhmu dulu bergerak. Mana takhisa, mana tabarak. Tabarak itu saham itu bro. Itu yakni karena kau asyang imtihanat ini lebih sekali di waktunya. Takhisa mau baca gitu. Ada temanku takhisa, takhis baru takhis. Takhisan ini dulu berang takhisan tabarak gini. Dia di sini ku takhis. Mukarrar saya 250 halaman. Jadi 100 takhis lagi jadi sisa guru. Ini teknik menjawab imtihanat. Saya tidak tahu sekarang. Dulu di zaman baca COVID, yakni bubble sheet. Tahu bubble sheet? Ini apa bubble sheet? Tidak ada. Cuma lebih banyak sheetnya daripada bubble. Karena mirip susah itu ujian bubble sheet. Ini rusna laki-laki perempuan. Saya lihat Anda baju Anda mirip-mirip. Ketika Anda stagnan, setelah Anda al-jawari ta'mal wal qulubu tatawakkal, teknik yang paling utama Anda pakai baju yang berkanji. Jadi apalagi jindai. Saya pernah lihat temanku begitu, bisa ngajak. Sebelah kiri bisa dia jawab. Saya balik ke sebelah kanan menangis. Sudah bajunya Roslidi. Biasa jadi baju. Shit dia. Jangan pernah kosongkan jawaban. Khalibala. Jangan pernah kosongkan jawaban. Teknik yang paling bagus apa yang minta jawab sesuai apa yang pernah dibaca. Temanku pernah disuruh jawab surah, saya kudu sumpah tidak hafal ki bikin soal tulis al-ikhlas. Ikhlas na tulis. Nah aja. The miracle of husnuzon. Jadi ketika Anda al-jawari utamalnya kemudian al-qulubu tatawakkalna, sering-sering kau hafal syair. Saya kemarin imtihanat terakhir Al-Quran tidak sampai di situ hafalanku. Pas ini kan ada dua, ada Syafawi, ada Tahriri. Tahriri itu tulisan. Syafawi itu yang ingat aja. Pasal sekali kak. Ya wala ikro, saya perlu ya lebih surat itu dibaca.
Satu ayat, semua orang 5 ayat. Saya pas wahai menjawab ke 5 iya. Tapi ketika tahriri, tidak bisa saya jawab. Apa teknikku? Oh, kiriman salawat. Sina Rasulullah, Imam Hasan, Imam Hussein, oh tidak halaman penuh salawat. Apabila hajat, nah gue memang kameramen. Nanti Anda dapatkan nanti di nafak ya. Kegagalan adalah ketika Anda tidak berani mencoba untuk melangkah. Kegagalan ketika Anda tidak mampu berani mencoba untuk melangkah dari hal-hal yang baru. Sedangkan kesuksesan bisa Anda ciptakan ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka lahirlah keberhasilan. Masih banyak mau bilang? Apa? Dia yang kumpul. Masih banyak bilang teman-teman, nanti kan ada soalku. Kalau bertanya kalau tulisanku screenshot misalkan, tapi kalau bertanya kau pakai VN ku screenshot juga. Tapi insya Allah panjang umur teman-teman. Mungkin kami di sini tidak akan bisa membersamai, tapi kalau ini bisa kayaknya karena nanti kan beliau pun bertemu di sana. Tanda-tanda ini sudah nih. Kentara semua itu banyak pengalamannya, banyak sorry dengan organisatornya, Jeffrey organisatornya, siapa lagi? Abdi dengan bapaknya. Semua punya kelebihan. Ini banget. Anda bersaudara di sana, jangan baku lihat, jangan rantasa, saling tegur. Ada malas-malas, tapi kepala belakangnya. Orang Mesir begitu, tapi kepala belakangnya. Segini kok, supaya sadar sadar kok, mama menangis, bapaknya menangis. Bagaimana kau sukses? Elsi kau dulu kan dah, jangan mau dulu. Tidak ada gunanya pencapaian juara A, dirikan A segala macam, tidak ada. Elsi mau dulu, sudah Elsi mau menikah, mau berdirikan travel, mau lanjut sudah berahtat terserah. Elsi mau dulu, mau berjudi sama orang tuamu, betul sekali nak mak. Jadi harus berhal. Silakan bermimpi teman-teman, Anda bisa jadi apapun. Siapapun boleh jadi apapun, selama Anda berani untuk mencoba. Saya juga Rifai, tetaplah bergerak, beraksi, berkarya dan bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi Karena pemateri keempat mungkin sekarang masih duis ya. Jadi ya saya ambil satu kesempatan satu orang dulu sambil menunggu yang ingin bertanya, baik kepada Ustaz Mufni